Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang uji one way ANOVA dan yang kedua yaitu uji Kruskal-Walsh ya. Jadi kedua uji ini masuk pada statistik inferensial. Nah, untuk pembagiannya, untuk uji one way ANOVA ini masuk pada statistik parametrik, kemudian untuk uji Kruskal-Walsh ini masuk pada statistik non parametrik. Jadi uji Kruskal-Walsh ini merupakan alternatif dari uji one way ANOVA. Jadi jika syarat asumsi pada uji one way ANOVA ini tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan uji Kruskal-Walsh ini. Ini masuk pada uji statistik non parametrik. Jadi sebenarnya di statistik itu tidak sulit ya, banyak sekali alternatif yang bisa kita gunakan jika memang data tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi asumsi tersebut. Baik, langsung saja. Ini ada dua ya yang kita bahas. Yang pertama uji one way ANOVA dan yang kedua Kruskal-Walsh. Nah, masing-masing nanti ini kita uji dengan SPSS ya. Jadi tidak pakai manual. Jadi karena saya kira menggunakan SPSS lebih mudah ya. Jadi tinggal kita input datanya di SPSS, kemudian kita interpretasikan, selesai. Itu kan ya, yang terpenting kita paham bagaimana cara menginterpretasikan dan kita paham apa itu uji one way ANOVA dan apa itu uji Kruskal-Walsh dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja pada uji one way ANOVA. Bahwa uji one way ANOVA di sini biasa disebut uji satu jalur ya, atau satu arah itu ya. Kalau dua arah two way ya, dan seterusnya. Nah, jadi uji one way ANOVA di sini merupakan bagian dari statistik parametrik ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji one way ANOVA yaitu data harus normal dan homogen. Jadi syaratnya ada dua ini ya, data harus berdistribusi normal dan homogen. Caranya ujinya pakai apa? Sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kalau untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, maka bisa menggunakan uji normalitas. Nah, bisa menggunakan SPSS juga ya. Kemudian untuk uji homogenitas, untuk mengetahui apakah data itu homogen atau tidak, bisa menggunakan uji homogenitas gitu ya maksud saya. Nah, jadi kedua ini harus terpenuhi. Oke, selanjutnya jika kedua asumsi ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan ke uji one way ANOVA di sini. Tapi ada alternatif lain yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bisa menggunakan uji statistik non parametrik ya. Yang ini loh ya. Yang kedua yaitu Kruskal-Walsh. Nah, kemudian uji one way ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lebih dari dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, kalau kita mengingat pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya, itu ada uji independen sampel t-test ya. Kalau uji independen sampel t-test itu ada dua kelompok ya. Nah, kalau uji one way ANOVA itu lebih dari dua ya. Nah, misalkan untuk uji independen sampel t-test kan kemarin ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Misalkan untuk kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional, kemudian untuk kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu contoh ya yang pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk uji one way ANOVA di sini tidak dua, tapi lebih dari dua. Jadi misalkan di sini ada ada model ya, model pembelajaran Jigsaw, kemudian ada model pembelajaran PBL, ada model pembelajaran NHT atau model pembelajaran lain ya. Yang terpenting lebih dari dua, bisa menggunakan uji one way ANOVA ini. Itu ya. Baik, langsung saja ke contoh kasus untuk uji one way ANOVA. Jadi contohnya seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Jadi untuk model pembelajaran sendiri ada 3 ya. Ada Jigsaw, ada PBL, ada NHT. PBL itu problem based learning dan NHT itu number head together ya. Nanti bisa dilihat di model pembelajaran kooperatif. Nah, kalau uji independen sampel tites kan ada 2 ya. Biasanya itu model pembelajaran langsung atau konvensional dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran lain itu ya. Nah, kalau di uji One Way ANOVA di sini ada lebih dari 2 model yang diterapkan. Baik, selanjutnya seorang mahasiswa ingin mengetahui perbandingan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw, PBL, dan NHT pada siswa kelas 5. Jadi untuk mengetahui perbandingan ya, mungkin dari nilai rata-rata secara signifikan apakah ada perbedaan pengaruh kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga di sini contoh selain uji One Way ANOVA supaya tahu saja ya. Contohnya ini seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran Jigsaw, PBL, dan NHT terhadap keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Ini bedanya apa? Kalau di uji One Way ANOVA tadi kan untuk variabel terikatnya atau variabel dependennya itu kan di sini kan hasil belajar hanya 1 ya. Untuk yang ini itu ada 2, yaitu pemecahan masalah dan berpikir kritis. Nah, kalau ada 2 variabel terikat atau variabel dependent itu tidak menggunakan ANOVA tapi menggunakan uji MANOVA. Apa itu uji MANOVA? Yaitu multivariate analysis of variance. Jadi variabel terikatnya lebih dari 1 itu ya, perlu kita ingat. Kalau ANOVA berarti hanya 1 variabel terikatnya, tapi kalau MANOVA itu lebih dari 1. Nah, pada pertemuan hari ini atau pada hari ini kita cukup membahas tentang uji One Way ANOVA ya satu-satu ya, karena kalau kita terlalu banyak membahas ini itu maka tidak fokus dan bisa jadi nanti malah bingung ya. Baik, setelah kita tahu kasusnya maka kita tentukan hipotesis. Nah, ini garis besarnya saja bahwa HO atau H0 ini tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yang dipelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw, PBL, dan NHT. Kemudian untuk HA-nya terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang dipelajarkan menggunakan model pembelajaran Jigsaw, PBL, dan NHT. Jadi kalau kita lihat hipotesis penelitian seperti ini maka asumsi kita yaitu HA diterima dan HO ditolak, yang artinya terdapat perbedaan antara model yang kita terapkan, begitu kan ya. Nah, tapi semua juga tergantung dari hasil penelitian, jangan sampai kita melakukan manipulasi data. Karena apa? Contohnya yang pertama dulu tadi ya, misalkan uji asumsi atau uji prasyarat dari situ sudah berhenti karena datanya tidak normal dan tidak mungkin, maka tidak perlu manipulasi ya, nggak boleh ya. Jadi kalau mau uji ulang ya tidak apa-apa, tapi sebenarnya di statistik sendiri kan ya sudah ada alternatif ya. Kalau memang tidak memenuhi asumsi bisa menggunakan uji statistik non parametrik gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat hipotesis seperti ini maka asumsi kita nanti ada perbedaan hasil belajar ya. Baik, kemudian ada dasar pengambilan keputusan uji One Way ANOVA. Saya kira di sini tidak jauh beda dengan uji independen sampel t-test, uji paired sampel t-test gitu ya. Jadi ini dilihat dari nilai signifikan to tail. Sebenarnya kan bisa juga menggunakan atau membandingkan dengan tabel F ya. Kalau independen sampel t-test kan dibandingkan dengan t-tabel, maka kalau di One Way ANOVA bisa membandingkan dengan f-tabel gitu ya, karena bisa disebut GF kayak gitu. Tapi untuk pertemuan hari ini kita fokus saja ya, fokus ke nilai signifikan. Karena apa?
kita analisisnya menggunakan SPSS. Kalau misalkan mau manual, maka ya mau tidak mau dengan membandingkan antara F itu dengan F tabel, maka kalau kita menggunakan SPSS, kita bisa menggunakan nilai signifikan total ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Yang pertama ya, langsung saja, jika nilai signifikan total ini lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, ini seperti harapan kita ya, bahwa terdapat perbedaan. Kita perhatikan jika nilai signifikan totalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil belajar matematika dengan menerapkan model Jigsaw, PBL, dan NHT. Begitu. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan totalnya ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw, PBL, dan NHT. Begitu ya. Jadi yang perlu kita ingat, jika nilai signifikan totalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan ya. Jika nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Mungkin ini ya yang perlu kita ingat atau kita underline, kita garis bawahi supaya lebih mudah, karena kalau terbalik ini fatal ya. Artinya misalkan di sini lebih kecil, ternyata kita ingatnya lebih besar ya, salah ya, karena hanya dua pilihan yang lebih kecil atau lebih besar ya, dari 0,05 gitu aja. Maka jangan sampai lupa. Itu ya, saya kira untuk penjelasan dari uji UNW ANOVA secara singkat ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa didiskusikan untuk lebih jelasnya, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan gitu ya. Ada pertanyaan, kemudian nanti bisa teman atau kelompok lain yang menjawab. Jadi tidak harus dosennya yang menjawab. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktek menggunakan SPSS ya. Untuk datanya di sini sudah saya siapkan. Di sini ada 3 kelompok, kelas A, B, C ya. Jadi kelas A pakai Jigsaw, kelas B menggunakan PBL, dan kelas C menggunakan NHT, number educator ya. Jadi untuk jumlah respondennya tiap kelas atau tiap kelompok di sini ada 15. 15 ini dipilih secara random sampling ya, secara acak. Misalkan ada 30 siswa kelas A gitu ya misalkan, maka peneliti atau guru bisa membuat 30 nomor gitu ya, yang nanti kita secara acak mengambil 15 nomor. Nah, 15 nomor itu yang kita gunakan untuk menentukan responden yang nanti kita teliti itu ya. Nah, itu ya. Di kelas A, B, C masing-masing, ini contoh saja ya, saya ambil 15 per kelas. Oke, langsung saja ya. Ini yang pertama kelas A dulu, kita copy masuk di sini ya. Ini kan variabel ini masuk data view, saya yang sebelah kanan aja. Kemudian ini karena satu ya, kelompok 1, saya Ctrl C, kemudian saya shift di sini blok, kemudian Ctrl V. Nah, jika sudah, kembali ke Excel, kelas B saya copy, saya paste di sini, kemudian di sini 2 ya, Ctrl C, kemudian shift, tekan shift, Ctrl V. Selanjutnya yang ketiga ini untuk mempersingkat waktu ya, saya kira tidak ada masalah karena sebelumnya sudah sering kita bahas ya untuk cara input datanya, sehingga ini langsung saja supaya lebih cepat ya untuk video tutorialnya. Oh ya, berarti ini 3 ya, 3. Nah, ini sudah ya. Untuk menghilangkan seperti biasa kita nolkan. Kemudian untuk namanya kita buat X, dan yang kedua Y. X ini bebas dan ini terikat ya, terikat. Untuk labelnya atau labelnya model pembelajaran. Kemudian untuk Y nya apa? Hasil belajar ya. Untuk hasil belajarnya ini skill ya. Kemudian untuk ini kan kelompok pakai ordinal gitu ya.
Baik, kalau sudah langsung saja kita uji asumsi dulu, yaitu uji normalitas data ya, apakah data sebaran data yang kita ambil ini normal ya. Caranya ketik analyze ini saya kira sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya, jadi saya kira singkat saja ya, langsung saja. Ini deskriptif statistik masuk pada explore. Model pembelajaran berarti masuk factor list dan hasil belajar dependent list ya. Untuk optionnya biarkan, untuk plotnya di sini kita pilih, kita centang normality plot with test ya, karena kita ingin mengetahui apakah data itu normal atau tidak. Kalau sudah, klik continue, terus klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, maka kita tunggu dulu ya, harus sabar. Ini cepat atau tidaknya tergantung dari prosesor laptop masing-masing ya. Baik, langsung saja kita cari test of normalitasnya ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan nilai signifikan pada Shapiro Wheel, karena datanya kan kurang dari 50 ya. Maka kita pakai Shapiro Wheel. Di sini dari model pembelajaran yang pertama 1 2 3 ya. Itu nilai signifikannya, oh ini ya, ini enggak ada ya, enggak ada apa namanya, belum ada labelnya ya. Coba kita cek dulu ya. Oh ya, lupa ya untuk value-nya. Maaf, ini lupa untuk value-nya. Kita klik dulu ya. Satu tadi apa, model jigsaw, kemudian 2 PBL, dan 3 NHT ya. Lupa saya ya. Kalau sudah, klik OK. Kita ulang ya. Analyze, kemudian deskriptif statistik dan explore. Nah, ini sudah otomatis kembali seperti sebelumnya. Kita klik OK. Nah, ini kan, nah sudah muncul ya. Kan tadi nggak muncul ya, karena untuk value-nya belum kita tulis. Jadi untuk dia model apa, test of normality-nya untuk model jigsaw, PBL dan NHT, kita lihat pada Shapiro Wheel nilai signifikan ini jika lebih dari 0,05 maka data bisa dikatakan normal ya. Data berdistribusi normal. Ini ya, kita lihat untuk jigsaw-nya 0,4, kemudian PBL-nya 0,2 64 dan NHT-nya 0,540. Jadi ketiga nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Nah, jika sudah memenuhi syarat yang pertama normalitas ini, kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu uji homogenitas, dan kita lanjutkan uji one way ANOVA. Kita analyze, klik analyze, compare mean dan one way ANOVA. Ini ya, bisa klik. Kemudian untuk model pembelajaran masuk faktor, kemudian hasil belajar masuk dependent. Kemudian klik option di sini, deskriptif dan homogenity-nya kita centang, karena kita pengen mengetahui secara deskriptif ya hasil outputnya. Kemudian apakah data itu homogen atau tidak, kita centang. Kemudian postdoc ini untuk uji lanjut ya. Ini tergantung dari rumusan yang Anda tentukan nanti. Ini misalkan saya pakai yang 2K, kemudian saya klik continue. Kalau sudah kita tentukan, maka kita klik OK. Nah, ini ya hasil outputnya. Ada deskriptif, ada homogeneity, ada ANOVA, dan uji lanjutnya, komparasinya. Baik, yang pertama dulu secara deskriptif, nilai rata-rata antara ketiga model pembelajaran. Ini nilai jigsaw-nya 64,67, PBL-nya 61,60, dan NHT-nya 75,53. Jadi ketiga rata-rata nilainya beda ya. Untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat perbedaan, maka kita gunakan statistik inferensial, yaitu ya tadi uji one way ANOVA itu ya. Oke, asumsi yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi bahwa data sudah normal, yang kedua homogenitas. Ini kita lihat pada based on mean di sebelah kanan pojok atas ini. Pojok kanan atas ini 0,425, yang artinya
nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data homogen, ya, sebaran data yang kita ambil itu homogen. Baik, jika sudah memenuhi kedua syarat maka kita lanjut uji ANOVA. Kita lihat, jadi ANOVA itu simple, kita tinggal lihat nilai signifikan saja ya. Ini ya, cukup nilai signifikan 0,004 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Kita lihat dulu ya, ini ya, jika lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat perbedaan, ya. Jadi secara signifikan terdapat perbedaan ketika model pembelajaran yang diterapkan. Terus kemudian untuk uji lanjut post-hocnya, komparasi antar model pembelajaran, ini saya contohkan yang paling atas saja ya. Dari antara Jigsaw dan PBL, dan yang kedua antara Jigsaw dengan NHT, apakah secara signifikan terdapat perbedaan itu ya. Jadi Jigsaw dan PBL, kalau kita lihat mean difference-nya di sini 3, artinya selisihnya antara Jigsaw dan PBL itu ada 3. Di Jigsaw dikurangi PBL, coba kita scroll ke atas. Jigsaw-nya min-nya 64,67 dan PBL-nya 61. Kalau dikurangi kan sekitar 3 ya. Hasilnya ini 3 ya. Nah, itu ya. Jadi 3 ini kalau kita lihat di low bound dan upper bound di sini, nilai 3 ini di antara negatif 6 dan 13, ada di antara ini ya. Kemudian fokusnya kita ke nilai signifikan di sini 0,739. Yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa model Jigsaw dan PBL ini tidak terdapat perbedaan secara signifikan ya. Kemudian yang kedua Jigsaw dan NHT, di sini mean difference-nya negatif 10 ya, kita abaikan negatifnya, misalkan ini ada 10 ya, jadi Jigsaw dikurang NHT itu selisihnya ada 10, karena kalau kita lihat deskripsinya Jigsaw 64 dan NHT 75 dikurangi ya. Kalau selisihnya, kalau kita lihat selisih berarti kita abaikan negatifnya atau minnya, jadi ada 10 ini. Dan 10 ini diantara 20, negatif 20 dan negatif 85. Baik, kita fokuskan nilai signifikan di sini 0,031 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara model Jigsaw dengan NHT. Itu ini namanya uji lanjut post hoc ya, menggunakan Tukey. Kemudian untuk hasil belajarnya menggunakan homogeneous subsetnya terlihat ya, ini ada 2 set. Yang pertama antara PBL dan Jigsaw, di sini masuk pada subset pertama karena memang keduanya ini tidak ada perbedaan secara signifikan ya. Dari min-nya saja rata-ratanya tidak jauh, hanya sekitar 3. Kemudian untuk subset yang kedua, tabel kedua di sini nilainya 75 ya pada model NHT. Jadi 75 ini perbedaannya jauh ya, jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara NHT ini dengan kedua model yaitu PBL dan Jigsaw ini. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji one way ANOVA. Perlu saya sampaikan ya, jika memang data tidak normal dan tidak homogen, maka yang pertama boleh dilakukan uji coba ulang, atau mungkin langsung ke alternatif lain yaitu menggunakan uji statistik non parametrik itu aja ya. Nah, untuk uji non parametriknya menggunakan uji ini ya, Kruskal-Walsh ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, jelas ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.